Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini saya bisa memberikan sedikit ilmu seputar arsitektur yang bertemakan pentingnya perencanaan dan perancangan dalam arsitektur. Ini untuk memenuhi tugas saya dari dosen Pak Purnama Syahril Pradini STMT di Universitas Pelita Bangsa. Tak lupa, saya ingin memperkenalkan lagi, nama saya Isda Latifani, NIM saya 322110031. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Langsung saja untuk poin pertamanya, ada pengertian perencanaan dalam arsitektur. Sebelum kita mengetahui pentingnya perencanaan dan perancangan, perlu juga kita mengetahui pengertian dari perencanaan dan perancangan. Sebenarnya banyak sekali pendapat dan opini yang saya dapat dari situs website, di mana saya di sini hanya menyimpulkan dari beberapa banyaknya pendapat tersebut. Nah, di sini saya tuliskan bahwa perencanaan adalah upaya menyatakan masalah umum, yaitu pemberi tugas dari klien, dan menjadi sejumlah masalah standar yang lebih kecil yang telah diketahui pemecahannya atau yang mudah dipecahkan, yang nantinya akan mengembangkan hubungan antara kebutuhan dan memformulasikan penyusunan program, tindakan, pemodelan, kebijakan, strategi, konsep kehidupannya. Nah, sedangkan pengertian perancangan dalam arsitektur adalah pemrograman untuk menetapkan hal-hal yang menjadi tujuan sesuai kebutuhan dan perhatian klien, yang menjadi masalah standar yang dikembangkan melalui ruang dan bentuk, yang nantinya menjadi hal baru dan berguna, tanpa menghilangkan metode-metode dan melakukan sintesa proses transportasi, keadaan, kemudian proses sintesa kondisi, awal transportasi, pemecahan permasalahan, usaha dan kreasi masalah yang berwujud. Itu menurut saya yang saya simpulkan dari beberapa pendapat yang memang banyak sekali ungkapan mengenai pengertian perancangan ini. Selanjutnya, keterkaitan perencanaan dan perancangan dalam arsitektur. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perancangan merupakan tindak lanjut dari perencanaan. Yang kedua ada perencanaan merupakan bagian dari proses perancangan arsitektur. Yang ketiga, perencanaan dan perancangan merupakan proses untuk membentuk lingkungan binaan. Nah, di sini mengeratkan dari program perencanaan dan perancangan yang tidak bisa dipisahkan, yang mana bisa disimpulkan program ini tuh merupakan proses yang satu sama lainnya saling terikat, dan setelahnya ada proses perencanaan dalam arsitektur. Pertama, latar belakang. Hal yang mendasar adalah mencari tahu apa saja yang dibutuhkan serta apa saja yang menjadi kebutuhan dari klien kita. Kemudian, keduanya ada analisa masalah. Pada tahap ini, perlu diketahui yaitu data existing, potensi yang dimiliki yang dapat dijadikan nilai jual, serta masalah yang ada sehingga dapat ditangani. Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, selanjutnya akan dilakukan analisa lagi dari data existing yang tadi, analisa potensi, serta analisa masalah yang didasari dengan fakta yang ada pada lapangan. Poin ketiga ada solusi desain. Pada tahap ini, mulai terbentuknya ide maupun gagasan dari desain perancangan tersebut. Selain ide dan gagasan, planning programming juga dibuat pada tahapan ini. Kemudian ada keempat, schematic design, yaitu tahapan yang masuk lebih dalam lagi, karena pada tahapan ini sudah dapat dihasilkan gambar berupa gambar arsitekturnya, gambar strukturnya, sistem utilitas bangunan, serta gambar landscape-nya. Kelima, ada desain final. Tahap ini sudah menghasilkan dokumen perencanaan yang sudah terdiri dari desain serta gambar final yang nantinya akan diwujudkan atau direalisasikan.
Kemudian poin keenamnya ada realisasi perencanaan. Ini merupakan proses terakhir dari proses perencanaan, yaitu merealisasikan desain yang telah dibuat dengan cara memulai pelaksanaan pembangunan. Yang sebelumnya sudah saya singgung bahwa arsitektur itu terikat dengan beberapa pihak lainnya. Dalam mewujudkan gambarnya pun kita memerlukan beberapa ahli yang bisa menunjang dalam proses pembangunannya, seperti teknik sipil atau engineering. Itulah yang sering banyak sekali kita lihat. Setelah membahas proses perencanaannya, di sini ada fungsi dari perencanaannya. Fungsi dari perencanaan dalam arsitektur itu, pertama, menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Kedua, memberikan pedoman pegangan dan arahan. Ketiga, mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. Keempat, memudahkan pengawasan. Kelima, kemampuan evaluasi yang teratur. Dan keenam, sebagai alat koordinasi. Nah, selanjutnya di sini ada proses perancangan dalam arsitektur. Pertama, ada metode baru atau rasional glass block yang meliputi beberapa poin ya. Di poin pertama itu merupakan metode perancangan rasional. Selanjutnya disebut juga sebagai kotak transparan glass block dan merupakan kebalikan metode tradisional. Dan poin terakhirnya yaitu hasil ciptaan dapat baik prosesnya maupun hasil kreatifnya dilihat oleh publik. Kedua, ada metode tradisional atau black box. Di sini yaitu perancangan sebagai empu pencipta bangunan, ahli sulap atau manusia setengah dewa, yang mana bangunannya itu hanya untuk dipuji atau dicela dan tidak untuk didiskusikan. Dan atau poin terakhirnya, tidak dapat diceritakan prosesnya maupun hasil kreatifnya. Itulah proses perancangan dalam arsitektur. Ada 2 metode ya. Kemudian ada model sederhana konsep tahapan perancangan arsitektur. Ini konsep perancangan arsitektur meliputi input, proses, output, yang nantinya output berkaitan erat dengan input, dan itu silsilahnya berputar terus. Di input atau identifikasi masalah, bertugaskan menganalisa masalah, perumusan masalah, dan konsep programnya. Dan di proses ada konsep mendesain masalah dan pengembangan masalahnya. Dan di output atau dokumen konstruksinya ada tugas, yaitu gambar rancangannya. Nah, di sini secara konsep itu memang input, proses, output itu saling terkaitan, di mana input dan output saling timbal balik, terus berputar seperti itu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan sampai ke konsep tahapan perancangannya saja. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, saya mengharap besar kalian bisa mengkritik video ini dan memberikan masukannya agar saya bisa berkembang lagi selangkah untuk kedepannya. Dan saya harap juga setelah kalian menonton video ini, kalian mendapatkan ilmu yang telah saya bagikan. Dan saya mohon untuk mempartisipasikan hasil kinerja saya dengan cara like atau komen di video ini, atau bahkan bisa untuk di subscribe. Saya sangat ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.